Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran Sederhana pada mata kuliah Media Pembelajaran. Adapun 4 poin yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran sederhana, yang kedua adalah unsur-unsur media pembelajaran sederhana, yang ketiga macam-macam media pembelajaran sederhana, dan yang terakhir yaitu poin yang keempat adalah cara pembuatan dan praktek media pembelajaran sederhana. Baiklah, di sini kita akan membahas pada poin yang pertama mengenai media pembelajaran sederhana atau pengertian dari media pembelajaran sederhana. Menurut Jamarah, dia mengatakan media adalah alat bantu yang dapat dijadikan penyalur pesan guna mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Media tidak selalu identik dengan harga yang mahal. Berdasarkan keadaannya, media dibagi menjadi 2 hal, ada media yang canggih dan ada media yang sederhana. Dikatakan sederhana karena dalam media ini tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat dengan sendirinya, dan bersifat ekonomis karena irit dalam pembuatannya. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk sekreatif mungkin memanfaatkan barang yang ada sebagai media untuk menyampaikan sesuatu kepada para siswanya. Adapun menurut Arsyad, dia mengatakan pada 2015, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai atau menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Sedangkan menurut Karim, dia mengatakan media pembelajaran adalah suatu perantara yang berhubungan atau yang menghubungkan si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Dalam hal ini, pesan berupa materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal yang berhubungan dengan program pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melisa dengan NIM 2010-2010-12. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua atau pada bagian B, unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Dalam pembuatan media pembelajaran, hal yang paling penting adalah mengetahui proses penyampaian unsur-unsur yang terkandung dalam media pembelajaran. Penataan unsur yang baik dapat mempermudah penyampaian informasi yang akan disampaikan. Unsur-unsur yang perlu disampaikan dalam pembuatan media pembelajaran sederhana tersebut. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Nah, kesederhanaan mengacu pada jumlah dari unsur visual. Jumlah elemennya yang sedikit memudahkan siswa untuk menangkap dan memahami peran yang disajikan media visual tersebut. Begitu juga kata-katanya harus memakai huruf yang sederhana dan mudah untuk dibaca tulisannya. Kalimatnya harus teringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Nah, yang kedua, keterpaduan. Elemen-elemen visual harus saling berhubungan sehingga dapat terbentuk keseluruhan yang utuh yang dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Salah satu konsep harus terdapat penekanan yang dapat menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran, keterpaduan siswa, atau ruang penekanan pada unsur terpenting. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk dan pola yang dipilih harus seimbang, baik keseimbangan simetris yang tampak statis maupun dinamis atau menarik perhatian. Nah, yang kelima yaitu bentuk. Nah, bentuk yang unik dan asing bagi siswa dapat menarik perhatian dalam memahami. Oleh karena itu, pemilihan bentuk perlu diperhatikan juga. Nah, yang keenam, garis. Nah, garis juga digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur, sehingga dapat menentukan perhatian siswa untuk mempelajari urutan-urutan. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur dapat menimbulkan kesan kasar dan halus pada unsur atau media pembelajaran sehingga siswa tahu perbedaannya. Nah, yang kedelapan itu warna. Nah, warna digunakan untuk memberi kesan, pemisah, dan penekanan. Menunjukkan perbedaan dan persamaan juga menciptakan kesan emosional tertentu. Itu tadi materi penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Farah Nadia Putri dengan NIM 2010201002 akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran. Media sederhana, media yang cenderung berbasis visual. Visual di sini adalah sesuatu benda yang dapat dilihat. Hal ini menjadi peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Nah, berikut ini adalah contoh media pembelajaran yang sederhana. Yang pertama yaitu ada gambar. Gambar bisa berupa foto, lukisan, ataupun sketsa. Tujuan utamanya yaitu untuk memvisualkan konsep yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Adapun foto atau lukisan sangatlah tepat digunakan karena tidak memerlukan perlengkapan. Dan ada juga berupa peta atau globe yang tujuannya untuk menyajikan data lokasi wilayah atau tempat. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Tujuannya yaitu untuk meneliti perkembangan atau perbedaan dari suatu objek dengan data yang akurat. Yang ketiga ada relia. Relia adalah benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa harus dapat melihat langsung objek sehingga memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa. Yang keempat ada poster. Poster digunakan untuk menarik perhatian dengan menyentuh gambar warna dan tulisan-tulisan kata pendek yang bersifat mengajak dan memotivasi atau memperingatkan. Yang kelima ada card atau bagan. Sebagai presentasi gambar grafis yang menjelaskan tentang hubungan-hubungan, misalnya jumlah, kronologis, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada papan tulis. Papan tulis ini merupakan salah satu media yang sederhana yang mudah kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Taufikul Hakim, NIM 2010-2010-26. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu D. Cara pembuatan dan praktik media pembelajaran sederhana. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk membuat media sederhana, yaitu seperti pemanfaatan barang bekas dan peralatan sederhana. Hal ini sejak dahulu dilakukan sebelum adanya media modern. Tidak kalah dengan media modern, kegiatan menggunakan media sederhana ini menjadikan para guru lebih kreatif, inovatif untuk menyajikan materi kepada siswanya, sehingga mencapai tujuan belajar yang baik jika penggunaannya tepat dan sesuai. Baiklah, di sini saya ada salah satu contoh cara pembuatan media sederhana untuk menghafalkan kosakata bahasa asing. Di sini ada cara-caranya dan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada bahan. Bahannya ini pertama yaitu kardus bekas, gunting lem. Selanjutnya yaitu ada foto atau kertas bergambar. Bergambarnya yaitu binatang atau tumbuhan dan lain-lain bisa. Yang diambil dari majalah atau koran bekas. Selanjutnya yaitu ada cara pembuatannya. Di sini yang pertama yaitu cara pembuatannya gunting kardus ukuran sedang yaitu 8x8. Lalu selanjutnya yaitu beri lem pada kardus. Lalu tempelkan gambar atau foto tersebut ke bagian kardus yang diberi lem. Lalu rapikan dan tulis bahasa Inggris atau bahasa Arab di belakang kardus tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah guru menyebutkan gambar tersebut di depan kelas. Yang terakhir yaitu praktikkan media ini di depan kelas. Setelah itu selesai. Cara mempraktikannya sangat mudah. Seorang guru harus menyuruh siswanya bersama-sama menirukan ucapan bahasa Arab atau bahasa Inggris dari guru di depan kelas dengan menunjukkan kartu bergambar
tersebut hal itu diucapkan berkali-kali sampai siswa dirasa hafal. Lalu selanjutnya guru hanya menunjukkan kartu saja tanpa berbicara. Dengan demikian diharapkan anak-anak akan langsung mengetahui bahasa yang diajarkan tadi. Selamat mencoba. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.